Halo guys, satu topik yang lagi ramai banget di dunia tentang kasus Abby Choi, seorang sosialita Hong Kong yang dimana kepala dan tulang rusuknya ditemukan di salah satu panci sup di sebuah apartemen sewaan mantan suaminya. Abby Choi lahir di Hong Kong pada 11 Juli tahun 1994. Dia lahir di keluarga yang cukup kaya. Ayahnya adalah pemilik perusahaan konstruksi bangunan di Cina. Tapi nggak cuma itu, dia juga adalah seorang model influencer dan sosialita yang cukup dikenal di Hong Kong. Dia memiliki lebih dari 100.000 followers di Instagram dan dia tuh udah muncul di banyak majalah-majalah mewah dan sering diundang di fashion show Dior, Chanel, dan brand-brand ternama lainnya. Karena kerja kerasnya itu, dia diketahui memiliki kekayaan sekitar 100 juta dolar Hong Kong atau sekitar 194 miliar rupiah. Saat berusia 18 tahun, Abby menikah dengan Alex Wang dan mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Alex dikenal dengan laki-laki yang pemalas. Dia tidak mau bekerja, meskipun begitu Abby tidak apa-apa dan dia tetap suka dengan suaminya. Dia mensupport suaminya, bahkan dia juga mensupport keluarga suaminya. Nah, di tahun 2015, suaminya Alex itu menjadi buronan polisi karena dia terlibat dalam penipuan emas bernilai 100 miliar rupiah. Dan tampaknya setelah itu hubungan Alex dan Abby mulai merenggang. Karena di tahun 2016 Abby menikah lagi dengan seorang laki-laki. Dan kali ini laki-laki itu bertolak belakang sekali dengan Alex. Ya, laki-laki ini bernama Chris Tan. Dia adalah seorang pebisnis sukses guys dan juga merupakan anak dari pemilik Tam Jai Rice Noodles yang cabangnya itu sampai ada 156 di Hong Kong. Akan tetapi, Abby dan Chris ini tidak mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi, walaupun tetap dirayakan. Dan dari pernikahan ini, Abby dikaruniai 2 orang anak lagi guys. Jadi anak Abby ada 4 ya guys, dari 2 ayah yang berbeda. Nah, meskipun dia sudah bercerai nih sama Alex, tapi hubungannya Abby sama keluarganya Alex itu tetap baik guys. Dia juga memberikan uang kepada mantannya dan juga keluarga mantan suaminya. Dia juga membelikan mereka apartemen mewah di Cathay Hills yang merupakan daerah elit di Hong Kong. Dan dia juga memberikan uang kepada mantan suaminya agar mantannya ini bisa. Dan dari sini kita bisa lihat ya guys kalau Abby itu beneran baik banget. Dia bahkan membelikan apartemen di Cathay Hills itu atas nama ayah mertuanya. Dia juga mempekerjakan abang mantannya yang bernama Anthony sebagai supir pribadinya. Nah, baru-baru ini drama dimulai, di mana Abby pergi ke rumah mantan mertuanya di Cathay Hills. Dia bilang kepada mereka semua kalau dia mau jual apartemen itu. Tapi dia janji setelah dia mendapatkan uangnya, dia akan membelikan apartemen baru untuk merumahkan mereka. Hal ini membuat ayah mertuanya yang merupakan seorang mantan polisi yang berusia 65 tahun sangat marah. Karena dia ngerasa kalau dia sudah membelikan rumah yang sudah atas nama ayah mertuanya, tapi malah mau dijual seenaknya. Namun pengacara Abby mengatakan karena Abby bisa membuktikan kalau dialah yang membeli apartemen tersebut dan dia berhak menjualnya kembali. Ini pun tampaknya yang membuat ayah mertuanya itu marah dan dendam, ditambah lagi mereka mengetahui kalau meskipun Abby dan juga Alex sudah bercerai, ayah mertua mendapatkan informasi kalau Abby dan Alex itu belum resmi bercerai. Jadi ya, kalau misalnya Abby meninggal, aset yang sekitar ada 200 miliar rupiah itu akan jatuh ke tangan si Alex, yaitu mantan suaminya dan juga kedua anaknya. Nah, karena ini adalah jumlah uang yang sangat banyak dan juga ayah mertuanya sudah dendam dengan Abby, akhirnya dia pun merencanakan semua ini. Jadi pada Selasa 21 Februari 2023, Abby memiliki janji untuk menjemput anak perempuannya bersama sopirnya Anthony, yang juga mantan saudara iparnya. Jadi Abby berangkat sama Anthony untuk jemput anaknya. Tapi anaknya tidak pernah dijemput Abby, karena setelah pergi itu Abby dilaporkan hilang. Setelah mendapatkan laporan hilang, polisi langsung melakukan pencarian. Dengan mudah polisi menemukan bahwa orang terakhir yang ditemui Abby adalah Anthony, sang supir. Nah, pas ditanya sama polisi, Anthony mengaku bahwa saat dia mencoba mengantarkan Abby itu tiba-tiba minta diturunin tengah jalan. Tapi ternyata pernyataan tersebut tidak bisa dibuktikan karena memang di mobil. Polisi terus melakukan pencarian bahkan sampai 2 hari setelahnya.
Setelah dia dilaporkan hilang, Abby juga masih belum kelihatan sampai akhirnya 3 hari kemudian pada Jumat 24 Februari 2023, polisi menemukan jejaknya Abby di sebuah rumah di desa Lumei Chuan di kota Taipo. Jejak Abby mengarah ke sebuah rumah 3 lantai yang bagian bawahnya atau lantai dasarnya itu digunakan sebagai toko daging. Diperiksalah rumah itu dan polisi menemukan ada satu kulkas yang cukup mencurigakan. Begitu dibuka, kulkas itu ternyata di dalam tersimpan potongan kaki wanita. Selain kaki, di dalam kulkas yang sama juga tersimpan ada 2 panci berisi sup yang sudah hampir penuh. Tapi permukaan supnya itu memiliki lemak yang sudah dingin sampai berbentuk jelly. Nah, sebenarnya sup ini tuh kayak sup wortel dan lobak hijau. Tapi karena sebelumnya menemukan kaki di kulkas itu, polisi jadi kayak supnya coba kita cek bahan-bahan lainnya yang ada di dalam. Akhirnya panci-panci itu dibawa ke ahli patologi forensik untuk diperiksa. Setelah diperiksa, benar aja guys, ternyata di dalam salah satu pancinya terdapat beberapa tulang rusuk, rambut, dan bagian tubuh manusia lainnya. Tapi yang paling mengerikan, di dalam salah satu panci termasak sebagai sup juga adalah sebuah kepala milik Abby Choi. Karena mengejutkan dan mengagetkan luar biasa, polisi melakukan olah TKP secara menyeluruh dan ternyata di rumah yang sama ditemukan 2 jenis pemotong daging, gergaji mesin, dan penggiling daging yang diduga digunakan untuk memotong daging manusia. Ditemukan juga pelindung wajah, sarung tangan, jas hujan hitam, beberapa kartu identitas, kartu kredit, dan sebuah tas Hermes ungu milik Abby. Menurut ahli forensik yang memeriksa, ditemukan ada lubang di sisi kanan belakang pada tengkorak Abby. Selain itu, polisi juga menemukan ada sebuah video CCTV terbatas yang memperlihatkan seorang laki-laki membawa kantong plastik besar yang diduga berisi potongan. Orang di dalam video tersebut diduga sebagai Anthony karena dia disebut membawa kantong itu ke dalam mobil yang membawa Abby. Sampai saat ini, polisi masih memastikan video CCTV ini. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, polisi menemukan fakta bahwa ternyata dashcam yang ada di mobil Abby itu sengaja dihancurkan sama Anthony. Dan saat polisi memeriksa mobil tersebut, ditemukan juga ada bercak darah. Antara temuan ini dan juga penemuan kondisi tengkoraknya Abby, polisi meyakini bahwa Abby itu diserang di dalam mobil sampai tidak sadarkan diri. Ketika sampai di TKP, tim investigasi juga menyimpulkan bahwa tubuhnya Abby ini dipotong-potong dan dimasak supaya jasadnya itu lebih mudah untuk dilenyapkan. Dan hilang gitu aja begitu guys. Gila banget ya guys. Dan yang lebih gila lagi, polisi juga menemukan bahwa rumah itu, si rumah 3 lantai tadi, itu baru disewa di bulan Februari. Dan yang menyewa rumahnya adalah mantan ayah mertuanya Abby sendiri, yaitu Kau Kong. 4 Februari, polisi langsung menangkap Anthony, ayah mertua dan juga ibu mertua Abby, sebagai tersangka. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Februari, polisi berhasil menangkap Alex, yang saat itu sedang menunggu speedboat di dermaga Tongchong, dan tampaknya Alex pada saat itu hendak melarikan diri dari Hong Kong. Ya, karena di dalam tasnya ditemukan uang cash 1 miliar rupiah dan beberapa jam tangan mewah senilai 1 miliar rupiah. Sidang pertama akhirnya digelar hari Senin 27 Februari 2023. Hakim menolak penangguhan penahanan terhadap semua terdakwa. Sidang lanjutan akan kembali digelar pada 8 Mei 2023. So, itu adalah kasus dari Abby Choi guys. Jangan lupa subscribe untuk bahasan-bahasan lainnya. Dadah!